Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas story dari chapter 5 yang ada di spin-off No Game No Life. Dan kita akan fokuskan pada karakter Jibril dan para saudaranya. Cara apa yang digunakan Jibril untuk bisa mengalahkan Azrael dan Dragonia? Dan apa yang membuat Arthos tidak marah terhadap Jibril saat menyerangnya? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan spin-off No Game No Life Practical Wargame Part 3. Perang besar yang terjadi 6.000 tahun yang lalu merupakan perang para dewa untuk merebutkan tahta satu dewa sejati dan mengadu cipta mereka dalam pertempuran yang tiada akhirnya, sehingga membuat siklus kebencian yang tidak pernah berakhir. Misalnya seperti ras Vulgel yang ciptakan Arthos hanya untuk menyebarkan perang dan kematian di dunia. Azrael baru saja kembali dari pertempuran dan dia disambut oleh para saudaranya. Dia memberitahu ke mereka jika skuadnya baru saja membunuh banyak dari ras elf dan satu pantasma. Kemudian salah satu dari ras Vulgel yang bernama Rafil juga menyambut Azrael dengan gembira. Dahulu kala, Vulgel pernah berhasil mengalahkan Oldeus dalam pertempuran sebelum Jibril diciptakan. Jadi Jibril hanya mendengar rumor tentang apa yang terjadi. Rafil telah memimpin pasukan mereka dan berhasil menghancurkan Iter Oldeus. Luka yang dideritanya begitu parah, sehingga bahkan Arthos tidak bisa menyembuhkannya. Jibril sangat menghormati Rafil yang masih berjuang di garis depan meski mengalami cedera. Setelah Azrael dan kelompoknya kembali dari peperangan, mereka mulai berjalan menuju ke tempat singgasana Arthos untuk memberitahu kembalinya mereka dari medan perang. Setibanya di ruang singgasana, masing-masing dari ras Vulgel melaporkan hasil pertempuran mereka. Dari laporan tersebut, Vulgel telah mengalahkan pasukan elf yang besar dan membunuh satu pantasma. Mereka memusnahkan musuh-musuh mereka dan di pihak ras Vulgel tanpa korban sama sekali. Karena Jibril sangat berperan dalam pertempuran sebelumnya dalam upaya membunuh pantasma, Arthos menawarkan Jibril untuk mengajukan permintaan apapun sebagai hadiahnya. Jibril mendengar hal itu, langsung berdiri dan tanpa diduga-duga oleh yang lainnya. Saat itu Jibril langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya dan menyerang Arthos menggunakan Divine Strike. Dampak dari serangan Jibril sama sekali tidak melukai Arthos dan hanya sekedar menggeser singgasananya sedikit. Sementara itu, Jibril yang baru saja mengeluarkan Divine Strike, tubuhnya langsung menyusut menjadi seperti anak-anak. Karena mayoritas Vulgel yang hadir telah bergeser begitu mereka merasakan Jibril mempersiapkan serangannya. Dengan demikian tidak ada yang mengalami cedera. Sebab tidak ada yang perlu dikejutkan, karena kejadian Jibril menyerang Arthos bukan pertama kalinya itu terjadi. Begitu mereka meninggalkan ruang singgasana, Azrael memarahi Jibril karena mencoba menyerang Arthos sekali lagi. Azrael bertanya pada Jibril, mengapa setiap dia mendapatkan sebuah hadiah dari Arthos, Jibril justru menyerangnya. Jibril beralasan, hal itu ia lakukan lantaran dia beranggapan jika Arthos memang ingin diserang olehnya, Azrael selama ini membiarkan tindakan tersebut. Namun jika Jibril benar-benar ingin membunuh Arthos, maka dia akan benar-benar menghentikannya. Jibril sama sekali tidak takut dengan Azrael, jadi dia memprovokasinya. Jika memang Azrael ingin membunuhnya, maka dia hanya perlu membunuhnya sekarang, karena dia sedang dalam bentuk terlemahnya. Mendengar hal itu, Azrael mengatakan jika dia meminta Jibril untuk tidak marah ketika dia suatu saat akan melawannya. Setelah Jibril berpisah dengan Azrael, dia dibawa oleh Rafil ke tempat ruang pemulihan, dan setidaknya membutuhkan 5 tahun lamanya hingga kekuatannya pulih secara penuh. Azrael memperhatikan saat Rafil dan Jibril pergi ke tempat lain. Azrael mau tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya tidak percaya jika Jibril memang bisa menyenangkan Arthos. Menyerang pencipta mereka tidak masuk akal, bahkan di luar pemahaman mereka sendiri. Meski begitu, Azrael jarang melihat Arthos tersenyum seperti yang dia lakukan dengan Jibril. Dia memiliki senyum yang sama di wajahnya ketika dia mengalahkan Heartleaf. Jadi Azrael memaafkan Jibril. Singkat cerita, setelah Jibril berhasil dipulihkan setelah 5 tahun lamanya, saat itu Jibril mendapatkan sebuah laporan bahwasannya ada salah satu pantasma yang menyebut dirinya sebagai ras Demonia dan bahkan mengumpulkan 4 makhluk dari ras Demonia terkuat sebagai penjaganya. Mereka bahkan juga mengaku melebihi kekuatan dari ras Vulgel. Jibril yang mendapatkan laporan tersebut tak perlu pikir panjang, langsung berteleportasi ke tempat markas ras Demonia. Setibanya di lokasi, Jibril hanya berhasil menemukan 4 penjaga tersebut
Tapi tak perlu lama, Jibril dengan kekuatannya yang telah kembali berhasil membunuh mereka semua sekaligus. Menurut Jibril, kekuatan mereka tidak sekuat yang dirumorkan. Saat di perjalanan untuk kembali ke Avenheim, tiba-tiba Jibril melihat Dragonia berwarna putih dari kejauhan. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya Dragonia yang tersisa setelah Arthos mengalahkan Hartleaf adalah Aranvil dan pengikutnya. Namun Aranvil dan semua pengikutnya memiliki tubuh berwarna gelap, dan Hartleaf tidak memiliki pengikutnya sendiri. Itu berarti Dragonia putih di depannya tidak memiliki penguasa, atau mungkin Dragonia itu merupakan pengikut Dragonlife. Mengetahui hal itu, Jibril berniat membunuh Dragonia itu dan membawanya pulang. Legenda mengatakan bahwa tidak ada Dragonia yang pernah menggantikan Hartleaf sejak kematiannya di tangan Arthos. Seorang Fulgel tidak pernah melawan Dragonia sendirian dan menang. Namun Jibril tidak ragu-ragu dan langsung terbang menuju Dragonia tersebut. Namun Dragonia itu sangat cepat. Jibril semakin jauh dan jauh darinya. Dia terbang secepat yang dia bisa, tetapi jarak di antara mereka semakin jauh meski dia sudah bergerak dengan kecepatan cahaya. Apa yang harus dia lakukan? Jibril berpikir sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Akhirnya Jibril membuat ide untuk perlu memancing perhatian saja. Kemudian Jibril langsung menghancurkan seluruh gunung di depannya hingga tak tersisa. Dragonia itu akhirnya terhenti dan menunggu Jibril menghampirinya. Jibril kemudian meminta maaf karena telah mengganggu perjalanan Dragonia itu. Mendengar Jibril meminta maaf padanya, Dragonia itu mulai berbicara untuk jangan mengikutinya dan meminta Jibril untuk segera pergi. Saat Dragonia itu berbicara, seluruh gunung di sekitarnya ikut hancur juga. Ucapan Dragonia pada dasarnya adalah sihir. Setiap kata merupakan perintah untuk hukum alam. Jika mereka mengatakan kematian, segala sesuatu di sekitarnya menjadi mayat. Jika mereka mengatakan hancur, semua hancur berkeping-keping. Itu karena ras Dragonia memiliki energi sihir yang sama untuk menciptakan dunia. Kemudian Dragonia itu bertanya pada Jibril, apakah dia mampu untuk mengalahkannya, yang setiap ucapannya bahkan mampu menghancurkan dunia. Jibril menjawab, jika mereka hanya perlu bertaruh dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Jibril bersiap menyerang Dragonia itu menggunakan Defense Strike. Namun, sebelum Jibril berhasil mengumpulkan seluruh energi sihirnya, seketika itu Dragonia mengatakan, hancurlah. Pada saat itu muncul sebuah ledakan putih di sekitar Jibril dan membuat kesadarannya mulai memudar. Saat itu dia bisa mendengar Dragonia mengatakan untuk mencoba mengalahkannya lagi di lain waktu. Singkat cerita, setelah Jibril kalah dari Dragonia itu, Jibril menghabiskan 7 tahun di kamar pemulihan. Dia tidak sadarkan diri selama lebih dari separuh waktu. Dan hal pertama yang dikatakan Jibril setelah ia pulih adalah mengapa dia bisa kalah saat melawan Dragonia. Menurutnya itu sangat aneh. Sementara itu Azrael yang mendengar hal itu beranggapan tidak mungkin bagi Jibril untuk mengalahkan Dragonia sendirian. Meskipun Jibril telah bertarung melawan Dragonia dalam beberapa kesempatan, tetapi hanya pernah dengan sekelompok sesama Fulgel. Jadi Jibril seharusnya menyadari batas kekuatannya. Daging dan tulang Dragonia juga sangat keras, sehingga biasanya membutuhkan 50 hingga 100 Fulgel untuk bertarung. Dragonia memang kuat, bahkan mungkin menyaingi Oldeus yang lebih rendah. Mendengar penjelasan cukup panjang dari Azrael, bukannya Jibril menyerah, dia justru berniat mengalahkan Dragonia itu lagi. Azrael dan Raphael mencoba menghentikan Jibril, karena Jibril masih beruntung tidak mati karena Azrael telah mengikutinya, sehingga berhasil menyelamatkan Jibril di saat kondisi yang terluka parah. Azrael bertanya pada Jibril, apa yang membuat dia percaya untuk bisa mengalahkan Dragonia sendirian. Raphael setuju dengan pernyataan dari Azrael. Bahkan satu Dragonia terlemah memiliki setidaknya jumlah maksimum energi sihir yang dapat digunakan oleh Fulgel. Itu berarti hanya 2 serangan Defense Strike dapat mampu melukai 2 sisik Dragonia. Jadi serangan apapun dari Jibril bahkan tidak dapat membuat Dragonia terluka parah. Jibril memang mengetahui hal itu, namun dia ingin bertarung lagi karena dia ingin mencoba mencari suatu cara baru untuk mengalahkan Dragonia. Menurutnya ada kondisi tertentu untuk dipenuhi agar bisa melukai Dragonia. Karena Jibril bersikeras untuk pergi, Azrael yang merupakan pemimpin Fulgel menyuruh saudaranya untuk menghentikan Jibril sekuat tenaga. Tapi bukannya menekan Jibril, saudaranya justru menghentikan Azrael. Karena saat itu Jibril memberikan tawaran kepada mereka berupa lokasi kepala demonia yang sebelumnya dia bunuh. Sebelum pergi, Jibril memberitahu pada Azrael alasan saudaranya tidak menurutinya.
Mungkin karena dia kekurangan karisma sebagai pemimpin mereka. Dengan begitu Jibril menghilang, meninggalkan Azrael yang terkejut di belakangnya. Azrael melepaskan diri dan berjongkok dalam posisi berpikir, apakah dia benar-benar tidak berkarisma. Beberapa saat kemudian, Azrael memasuki ke ruang singgasana Arthos dan bertanya pada penciptanya, apakah benar jika dia tidak memiliki karisma dan tampak seperti orang yang bodoh. Arthos pun bertanya balik ke Azrael, mengapa kebenaran membuatnya begitu kesal. Merasa tidak berguna sebagai pemimpin, Azrael berniat bunuh diri. Namun Raphael tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan menghentikan Azrael sambil meminta maaf kepada Arthos karena mengganggunya. Untuk alasan yang tidak diketahui Raphael, Azrael telah berubah sejak Jibril diciptakan. Hanya Arthos yang tahu apa yang dia inginkan dari Azrael dan Jibril. Tetapi jelas bahwa Azrael memiliki perasaan yang luar biasa terhadap Jibril. Raphael tahu Jibril akan memenuhi keinginan pencipta mereka. Dengan kata lain, mengalahkan Dragonia sendirian memang keinginan dari Arthos. Setelah 5 kali kalah dari Dragonia itu, Jibril sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di kamar daripada di luar ruangan. Jibril berupaya menemukan cara untuk menghabiskan waktunya untuk mencari cara untuk mengalahkan Dragonia itu. Di pertempuran sebelumnya, Jibril berhasil menembus beberapa sisik Dragonia. Namun anehnya, sisik itu muncul lagi. Seolah-olah waktu itu terbalik. Raphael yang berada di samping Jibril menduga, mungkin saja Dragonia mampu mengembalikan ruang dan waktu. Singkat cerita, setelah Jibril melakukan berbagai percobaan menggunakan pengetahuan dari ras elf dan ras kurcaci yang ia mencoba kumpulkan saat waktu luangnya, akhirnya dia bisa memastikan di pertarungan kali ini ia akan mampu mengalahkan Dragonia. Namun sebelum pergi, ia perlu tulang dari mayat Dragonia yang saat ini disimpan oleh Raphael. Azrael yang mengetahui jika Jibril bersiap untuk pergi ke tempat Dragonia, saat itu menentangnya dan berniat sekeras mungkin menghentikan Jibril, bahkan jika membuatnya terluka sangat parah. Jibril tidak takut sama sekali dengan ancaman Azrael, sebaliknya dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Melihat Jibril yang marah, Azrael mengurungkan niatnya dan membiarkan Jibril untuk pergi melawan Dragonia. Namun saat Azrael ingin menjauhi Jibril, saat itu Azrael bisa mendengar Arthos yang kecewa dengannya karena mundur dari pertarungan yang sebenarnya bisa membuat Azrael bisa lebih kuat. Kemudian Azrael membuang emosinya dan dengan tenang menatap Jibril sebagai musuhnya. Pada akhirnya, pertarungan antara Jibril dan Azrael di atas Avenheim pun dimulai. Azrael berniat membunuh Jibril dan kekuatan terkuatnya dengan cepat, sehingga Jibril tidak akan membuatnya merasakan rasa sakit. Kemudian Azrael mengumpulkan seluruh kekuatannya dan langsung menyerang dengan 2 serangan sekaligus, dengan Defense Strike dan Heavenly Smite. Seketika itu Jibril terkirim ke dimensi lain bersamaan dengan serangan Defense Strike dengan sangat cepat, hingga mengakibatkan ledakan yang sangat begitu besar. Dampak dari serangan tersebut membuat tubuh Azrael mengecil dan kekuatannya berkurang sangat drastis. Namun saat itu dia merasa ada yang aneh, karena dia sama sekali tidak melihat tubuh Jibril di sekitar ledakan tersebut. Dan benar, tak butuh waktu lama, tubuh Azrael tiba-tiba tertusuk oleh serangan Jibril dari belakangnya. Azrael tak tahu bagaimana Jibril bisa selamat dari serangannya, namun dia sangat bersyukur Jibril masihlah hidup. Meskipun Jibril tidak mungkin keluar dari dimensi yang Azrael ciptakan, Defense Strike yang dilepaskan di ruang terbatas itu adalah serangan ultimate. Tapi Raphael bisa melihat sesuatu yang lain di jarak itu. Dalam rentang 1 detik, tuh Raphael yakin dia melihat Jibril kedua pada saat yang bersamaan. Namun itu tidak mungkin, itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa lolos dari dimensi yang dibuat oleh Azrael. Jadi hanya ada satu penjelasan yang lain. Dengan kata lain, Jibril mampu melewati waktu atau lebih tepatnya mampu melebihi kecepatan cahaya, sehingga seakan-akan waktu di sekitarnya telah terhenti. Namun, Fulgel seharusnya tidak bisa melakukan itu. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Itu masih menjadi pertanyaan bagi Raphael saat ini. Jibril bagaimanapun telah melawan Dragonia itu 5 kali. Dia mungkin telah menemukan cara untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Setelah itu Raphael memberitahu pada Azrael jika dia telah memberikan tulang Dragonia pada Jibril saat dia ingin berangkat ke tempat Dragonia tersebut. Setelah kalah 5 kali dan masuk untuk percobaan ke-6-nya, Jibril yakin dia mampu mengalahkan Dragonia dengan rencana barunya kali ini. Dia hanya perlu memasuki dimensi ciptaannya sebelum Dragonia menyerangnya. Dengan begitu, segala ucapan Dragonia yang diarahkan padanya tidak akan berefek sama sekali. Singkat cerita, saat pertarungan Jibril telah dimulai, sayap Jibril berbenturan dengan sayap Dragonia raksasa.
mereka bertarung dan menguncang waktu itu sendiri. Dragonia itu menggunakan ekor, cakar, taring, dan kata-katanya untuk melawan Jibril. Di samping itu, Jibril merespon dengan menghindari, memblokir, dan menangkis serangannya. Pertempuran yang merobek ruang dan muterbalikkan waktu, itu adalah fenomena yang jauh melampaui pengetahuan manusia. Sampai pada titik di mana itu tidak bisa disebut sebagai pertempuran. Setiap kali Dragonia itu menyelinap melalui ruang dan waktu, Jibril selalu nyaris lolos dari kematian. Jibril telah mengungkap esensi kehidupan Dragonia. Mereka tidak hanya menghuni masa kini, tetapi juga masa lalu dan masa depan, di 3 titik waktu yang secara bersamaan. Mereka adalah makhluk interdimensional multitemporal. Itu adalah rahasia untuk kehidupan Dragonia yang tidak berakhir, dan kekuatannya bisa menyaingi Oldeus. Serangan pertama, Jibril berkelok-kelok melalui ruang dan waktu untuk muncul di belakang Dragonia itu. Jibril akan meniru para elf dengan melakukan multicasting untuk menciptakan efek sebesar mungkin dengan penggunaan sihir seminimal mungkin. Kekuatan yang Jibril keluarkan disimpan di pedang logam raksasanya. Itu adalah bagian dari kapal udara ras kurcaci. Pada awalnya, Meriam dibuat untuk menembus sihir pertahanan ras elf. Rame itu memiliki beberapa tanda sigil terukir di dalamnya, di mana energi sihir pun mampu menembus penghalang dari ras elf. Dia akhirnya menggunakan senjatanya yang berhasil menembus kulit Dragonia. Kemudian dia menusuknya pada tubuh Dragonia di bagian lehernya. Namun tidak butuh waktu lama untuk senjatanya mulai meleleh. Namun itu bukan rencana terakhirnya. Dia akan mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam defense rack yang ditunjukkan ke tempat di mana dia telah menusuk Dragonia itu dengan pedangnya. Jibril telah membuat tulang Dragonia yang ia pinjam dari Rafil. Tulang itu nantinya ia gunakan untuk perantara dari kombinasi sihirnya. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk semua Dragonia yang telah dikalahkan Vogel di masa lalu. Semua kemenangan mereka sampai saat ini adalah karena satu hal, bahwa tubuh Dragonia mengumpulkan terlalu banyak kekuatan dan menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Hanya butuh sebuah lubang kecil luka yang diperlukan. Itu menjelaskan mengapa butuh 100 Vogel untuk mengalahkan seekor Dragonia. Masalahnya adalah menemukan cara untuk menembus armor mereka. Setelah itu mereka hanya perlu menembakkan setetes energi agar tubuh Dragonia itu bisa meledak dan mati. Vogel biasanya tidak menyebutkan serangan mereka, dan ini akan mengakhiri serangan ketiga Jibril yang dia sebut sebagai Absolute Smite, dan itu akan mengakhiri pertempurannya. Jibril telah dengan paksa menulis ulang sihir yang digunakan oleh Arthos untuk menciptakan Vogel. Seandainya Azrael ada di sana, dia mungkin akan menegur tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap pencipta mereka. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati selama dia mengalahkan Dragonia sendirian. Hanya satu hal yang penting baginya, yaitu kemenangannya. Serangan ketiga Jibril akhirnya berhasil menembus tubuh Dragonia, yang dimana dia hanya membutuhkan sedikit energi sihirnya agar mampu menghancurkan seluruh tubuh Dragonia hingga menyisakan kepalanya. Tapi pada saat itu Jibril banyak kehilangan energi sihirnya hingga ia mulai kehilangan kesadarannya. Jibril juga sekarat merasa jika dia masih hidup, dan dia tidak lagi memiliki energi untuk bisa bergerak. Kemudian Jibril melihat sekelilingnya, dan dia bisa melihat kepala Dragonia yang tampak masih hidup, tapi mulai musnah secara perlahan-lahan. Ketika Dragonia itu sadar jika hidupnya tidak lama lagi, dia bertanya pada Jibril setelah mengasah keterampilan dan pengetahuan untuk mengalahkannya. Apakah dia percaya sekarang lebih kuat darinya? Menurut Jibril, tidak ada gunanya mencari tahu siapa yang terkuat dan yang terlemah, karena dia hanya perlu membuat lubang kecil pada tubuh Dragonia dan bisa menang. Itu artinya kekuatan tidak ada hubungannya. Setelah itu, Jibril bertanya nama dari Dragonia tersebut, dan dia mengetahui Dragonia itu bernama Isengard the Brightness dan pengikut dari penguasa Regenlife. Isengard yakin suatu hari Jibril akan melawan makhluk yang bahkan lebih lemah darinya, dan ketika hari itu Jibril akan menyadari apa artinya mengalahkannya. Jibril tertawa sendiri mendengar nasihat tersebut. Bahkan pada akhirnya Dragonia itu pun akhirnya telah mati. Singkat cerita, butuh 4 tahun bagi Jibril untuk sadar kembali, dan butuh 6 tahun lagi untuk pulih secara penuh. Azrael ada di kamar pemulihan, menempel pada Jibril. Reuni antara Jibril dengan Azrael terhentikan saat Arthos secara tiba-tiba menuju ke tempat pemulihan. Arthos yang tidak meninggalkan singgasananya selama ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun, sedang melakukan kunjungan pribadi ke kamar pemulihan. Kedatangannya pasti berdampak pada waktu atau ruang, atau juga hukum dunia, karena ruangan tempat mereka berada telah diperluas hingga ratusan ribuan kali ukuran aslinya. Pada saat itu, Arthos yang telah mendapat laporan jika Jibril berhasil membunuh Dragonia pun memujinya untuk mengasah kekuatannya hingga mampu mengalahkannya.
Di situ Jibril berjanji suatu hari ia akan menyeret Arthos dari singgasananya. Sambil tertawa, Jibril meminta Arthos untuk kembali ke singgasananya hingga dia mampu mengalahkannya. Kemudian Arthos berterima kasih pada Jibril dan kembali ke ruangannya. Saat itu Arthos yang sendirian duduk di singgasananya, meletakkan tangannya di pipinya seperti biasa. Arthos mengingat Heartleaf yang pernah dikalahkan sebelumnya. Mereka mengatakan Dragonia bisa melihat sedikit dari masa depan. Tidak ada keraguan dalam pikiran Arthos bahwa Heartleaf tahu hari ini akan datang. Dalam hal ini, apa yang dia katakan kepada Arthos tentang makhluk lemah mampu mengalahkan makhluk terkuat ternyata sangat benar. Tetapi itu juga sesuatu yang tidak pernah ingin didengar oleh Arthos sendiri. Dan hari yang dimana Arthos akan kalah mungkin tidak akan lama lagi terjadi, sebab perang besar akan segera berakhir. Dan 12 tahun kemudian, tetapi dewa perang yaitu Arthos, bahkan dengan pengetahuannya, tidak memiliki cara untuk mengetahui kekalahannya. Oke, itulah pembahasan untuk part 3 kali ini. Jika ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, subscribe, and see you next time.